Hai, kenalin, aku Lintang. Aku akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Dan tentunya, aku tidak sendiri. Aku bersama teman-temanku yang akan membantuku dalam menjelaskan materi ini. Kalian akan bertemu dengannya nanti. Sebelum masuk ke analisis laporan keuangan, adapun pengertian dari laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oke, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Hai, perkenalkan saya Ignacia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio. Analisis rasio itu merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Adapun jenis-jenis rasio, diantaranya itu yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat diukur dengan 3 rasio, yaitu diantaranya yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Itu menyatakan hubungan antara total aset lancar, itu seperti kas, piutang dan persediaan, dan total kewajiban lancar utang jangka pendek perusahaan. Rumusnya itu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Kemudian yang kedua itu ada rasio cepat atau quick ratio. Ini mirip dengan rasio lancar tetapi menggunakan persediaan dan inventaris sebagai aset lancar, bukan kas dan piutang. Rumusnya itu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Yang ketiga itu ada rasio kas atau cash ratio. Itu menyatakan hubungan antara total kas atau utang tunjang, uang tunjang, dan total kewajiban lancar atau utang jangka pendek perusahaan. Rumusnya itu cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Hai, aku Indah. Jenis rasio yang kedua yaitu rasio hutang atau leverage ratio. Rasio hutang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dengan hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Perusahaan jika tidak mempunyai leverage atau leverage faktornya sama dengan 0, artinya perusahaan beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri. Semakin rendah leverage faktor perusahaan, maka mempunyai risiko yang kecil bila kondisi ekonominya merosot. Sebaiknya, besarnya hutang jangan sampai melebihi modal sendiri, agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Rasio hutang ini dapat diukur dengan 2 rasio, yaitu yang pertama, total debt to total asset ratio atau rasio antara total hutang dengan total aset, yaitu untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Dengan rumus, total hutang per total aktiva dikali 100%. Dan yang kedua, debt to equity ratio atau rasio total hutang terhadap modal sendiri, yaitu imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Dengan rumus, total hutang per modal sendiri dikali 100%. Hai, aku Ika. Selanjutnya kita akan masuk ke rasio aktivitas atau activity ratio. Jadi rasio aktivitas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Nah, rasio aktivitas ini dapat diukur dengan 4 rasio, yaitu yang pertama ada receivable turnover atau perputaran piutang, atau ukuran efektivitas pengelolaan piutang. Semakin cepat perputaran piutang, semakin efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya. Nah, receivable turnover ini mempunyai rumus, yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Yang kedua ada inventory turnover atau perputaran persediaan.
Jadi semakin tingginya persediaan berputar, maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaan. Rumus inventory turnover ada harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang ketiga ada fixed asset turnover atau perputaran aktivitas tetap, di mana mengukur efektivitas penggunaan aktivitas tetap dalam mendapatkan penghasilan. Rumus dalam perputaran aktivitas tetap ada penjualanan dibagi dengan aktiva tetap. Wah, ternyata kita sudah sampai loh ke bagian terakhir, yaitu asset turnover atau perputaran aktiva, merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar perputaran aktiva, semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya. Adapun rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, bagaimana teman-teman, tertarik kan belajar mengenai rasio aktivitas? Sampai sini dulu ya penjelasanku mengenai rasio aktivitas. Kita akan lanjut ke rasio berikutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari pendapatan yang berhubungan dengan penjualan, aset, dan ekuitas. Rasio profitabilitas ini dapat diukur dengan beberapa rasio. Yang pertama yaitu net profit margin, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap dolar pendapatan. Dan yang kedua yaitu return on asset, yaitu kemampuannya menghasilkan laba dengan sebuah aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, return on equity, di mana kemampuan menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Yang keempat, return on investment, kemampuan menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Yang terakhir, earning per share, yaitu kemampuan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Halo, aku Ira. Di sini aku akan menjelaskan tentang rasio penilaian. Apa itu rasio penilaian? Yaitu mengukur kemampuan dalam menciptakan nilai pada masyarakat atau investor atau pada para pemegang saham. Rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga mau membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham. Pertama, price earning ratio, yaitu mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh para pemegang saham. Dengan rumus, price earning ratio sama dengan harga pasar saham dibagi earning per lembar. Yang kedua, market to book value ratio, yaitu untuk mengetahui seberapa besar harga saham yang ada di pasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Dengan rumus, market to book value ratio sama dengan harga pasar saham dibagi nilai buku saham.